sebagai objek penelitian karena Gojek merupakan platform layanan digital yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pesan antar makanan, pengiriman barang, dan pembayaran digital. Beragam layanan tersebut membuat Gojek menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan masyarakat, termasuk mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, karena dinilai praktis, cepat, dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena penggunaan Gojek menarik untuk dianalisis karena keputusan konsumen tidak hanya mempengaruhi oleh kebutuhan, tetapi juga oleh kepercayaan terhadap aplikasi, kualitas layanan, keamanan transaksi, serta pengalaman penggunaan sebelumnya. Selain itu, ulasan penggunaan atau electronic word of mouth baik di Google Play Store maupun di media sosial juga menjadi pertimbangan calon pengguna sebelum menggunakan layanan Gojek. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diketahui bahwa alasan utama konsumen menggunakan Gojek adalah kemudahan menggunakan aplikasi, banyak pemilihan layanan, adanya promo, dan efisiensi waktu. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti bug pada aplikasi, kesulitan login sebelum pembaruan, keterlambatan pengiriman, pembatalan pesanan oleh driver, serta lambatnya respon customer service. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan dan keputusan konsumen untuk tetap menggunakan layanan Gojek. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perilaku konsumen terhadap penggunaan layanan Gojek. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi bagi Gojek dalam meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas penggunaan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan proyek. Rumusan masalah yang pertama yaitu faktor apa yang mempengaruhi konsumen memilih dan menggunakan layanan Gojek. Yang kedua, bagaimana pelayanan konsumen selama menggunakan layanan Gojek berdasarkan hasil survei Ewok dan audit digital. Yang ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan Gojek untuk meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan berdasarkan hasil analisis perilaku konsumen. Dan tujuan analisisnya yaitu yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan layanan Gojek. Yang kedua, menganalisis pengalaman konsumen mulai dari penggunaan layanan hingga pesan pembelian untuk mempengaruhi tingkat kepuasan dan pengalaman yang dialami pengguna. Yang ketiga, menyusun rekomendasi strategi yang dapat meningkatkan kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan Gojek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persona utama konsumen Gojek. Persona ini merupakan gambaran pengguna yang disusun berdasarkan hasil survei dan wawancara yang telah kami lakukan. Persona utama kami adalah Eva Diana, merupakan mahasiswi berusia 20 tahun yang memiliki mobilitas tinggi. Ia sering menggunakan layanan Gojek untuk transportasi maupun memesan makanan karena dinilai lebih praktis, cepat, dan dapat menghemat waktu. Aktivitas sehari-harinya meliputi kuliah, memesan makanan, dan berpergian menggunakan transportasi online. Dalam menggunakan Gojek, ia mengutamakan kemudahan menggunakan aplikasi, keamanan, serta harga yang terjangkau. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dialami, seperti sulit mendapatkan driver pada jam sibuk, bug pada aplikasi, dan promo yang tidak selalu tersedia. Oleh karena itu, faktor seperti promo, kebutuhan mendadak, dan rekomendasi dari teman menjadi pemicu utama konsumen memilih menggunakan layanan Gojek. Melalui persona ini, kami dapat memahami kebutuhan, kebiasaan, dan permasalahan pengguna sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi strategi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian faktor yang mempengaruhi penggunaan Gojek dan keluhan utama. Dimulai dari kelompok yang pertama, desain awal proyek dan rancangan riset. Pada tahap ini, kelompok memilih Gojek sebagai penelitian karena merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Lalu, yang kedua yaitu menjelaskan terkait instrumen dan pengumpulan data dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi, analisis Ewok, dan audit digital. Instrumen penelitian telah diuji dan direvisi agar pertanyaan lebih mudah dipahami dan oleh responden. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan terkait persona konsumen dan customer journey. Persona pertama adalah mahasiswa
mahasiswa berusia sekitar 20 tahun yang aktif dan sering menggunakan aplikasi Gojek untuk transportasi serta pemesanan makanan. Faktor utama penggunaan Gojek adalah kemudahan, promo, efisiensi waktu. Kendala yang sering dialami yaitu bug di aplikasi, terus keterlambatan pelayanan dan sulit mendapatkan driver. Terus selanjutnya yang keempat yaitu menjelaskan terkait analisis EWOM. Hasil analisis ulasan menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi, kualitas pelayanan driver dan promo menjadi keunggulan di Gojek. Namun masih terdapat keluhan terkait bug aplikasi dan juga terkadang kesulitan dalam mencari dan driver online-nya. Terus selanjutnya milestone 5, analisis menjelaskan terkait analisis pasca pembelian. Nah, di situ mayoritas pengguna merasa puas karena layanan praktis dan terdapat banyak sekali promo-promo. Namun beberapa masalah seperti bug aplikasi, keterlambatan GoFood dan pembatalan pesanan oleh driver dapat menurunkan kualitas layanan dan loyalitas terhadap pelanggan. Selanjutnya milestone 6 yaitu audit perilaku konsumen. Nah, di situ penjelasan terkait digital audit menunjukkan bahwa tampilan aplikasi mudah digunakan dan terpercaya, akan tetapi masih ditemukan masalah seperti bug aplikasi, kurangnya pemahaman fitur oleh pengguna baru, serta penanganan komplain. Nah, tahap panel yang pertama awareness. Touch point-nya yaitu pengguna baru belum memahami seluruh fitur Gojek. Terus hambatannya, pengguna baru belum memahami seluruh fitur Gojek. Quick win-nya membuat konten edukasi mengenai seluruh layanan Gojek melalui media sosial dan aplikasi. Selanjutnya yaitu tahap funnel. Yang pertama consideration. Touch point, review pengguna, promo, informasi aplikasi. Yang hambatan, tarif dapat berubah pada jam sibuk dan syarat promo kurang dipahami pengguna. Quick win, penampilan informasi tarif dan syarat pada promo secara lebih jelas dan sederhana. Yang kedua, aplikasi Gojek driver sulit ditemukan pada jam sibuk sehingga waktu tunggu lebih lama, menambah jumlah minat driver pada jam sibuk. Yang ketiga, post-hash, rating, review, dan customer service. Penanganan komplain masih membutuhkan waktu, mempercepat responden customer service dan meningkatkan kualitas layanan portal jual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 insight utama. Yang pertama yaitu kemudahan pengguna menjadi alasan utama memilih Gojek. Sebagian besar responden mengatakan bahwa aplikasi Gojek itu mudah digunakan, tampilannya sederhana, fiturnya lengkap, dan proses pemesanannya cepat. Selain itu, adanya promo juga membuat pengguna merasa lebih hemat. Karena itu banyak konsumen memilih Gojek untuk memilih kebutuhan sehari-hari seperti transportasi atau memesan makanan. Yang kedua itu bug aplikasi dan masalah login menjadi keluhan utama pengguna. Walaupun banyak kelebihan, pengguna masih sering mengalami kendala seperti aplikasi error, bug dan kesulitan login setelah aplikasi diperbarui. Nah, masalah ini itu mengganggu proses pemesanan dan membuat pengalaman pengguna menjadi kurang nyaman. Oleh karena itu, perbaiki sistem aplikasi menjadi salah satu prioritas yang perlu dilakukan Gojek. Yang ketiga, yaitu pelayanan driver dan customer service sangat mempengaruhi kepuasan serta loyalitas pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna merasa puas jika driver bersikap ramah, cepat, dan memberikan pelayanan yang baik. Sebaliknya, jika driver
ruang pelanggan. Strategi ini bertujuan mengatasi lambatnya respon customer service. Aksi yang dilakukan yaitu menambahkan kapasitas customer service, mempercepat proses penanganan komplain, serta memberikan informasi perkembangan penyelesaian kepada pelanggan. Indikator keberhasilannya adalah waktu penyelesaian keluhan menjadi lebih cepat dan jumlah komplain berkurang. Strategi keempat yaitu meningkatkan edukasi mengenai promo dan fitur aplikasi. Hal ini dilakukan karena masih ada pengguna yang belum memahami syarat promo maupun fitur yang tersedia. Aksi yang dilakukan adalah menyajikan informasi promo yang lebih sederhana dan membuat konten edukasi melalui media sosial maupun aplikasi Gojek. Keberhasilannya ditandai dengan meningkatnya pemahaman pengguna terhadap promo serta meningkatnya penggunaan fitur aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan roadmap implementasi. Pada tahap pertama yaitu 0 sampai 2 minggu. Fokus utama adalah menyederhanakan informasi promo agar lebih mudah dipahami pengguna serta mempercepat respon customer service dalam menangani keluhan. Tahap ini melibatkan tim marketing dan customer service dengan target agar informasi promo lebih jelas dan proses penanganan keluhan menjadi lebih cepat. Tahap kedua yaitu waktu 1 bulan. Gojek berfokus pada menambah jumlah mitra driver pada jam sibuk serta melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan. Tahap ini menjadi tanggung jawab tim operasional dengan hasil yang diharapkan berupa waktu tunggu pelanggan yang lebih singkat dan kualitas pelayanan yang semakin baik. Tahap ketiga yaitu dalam waktu 3 bulan. Gojek melakukan pembaruan sistem aplikasi sekaligus mengevaluasi seluruh strategi yang telah diterapkan sebelumnya. Tahap ini dikelola oleh tim IT dan manajemen dengan harapan aplikasi menjadi lebih stabil, jumlah keluhan pelanggan menurun, dan tingkat kepuasan pelanggan semakin meningkat. Selanjutnya, etika strategi. Strategi yang diusulkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan, tapi juga harus memperhatikan etika. Gojek diharapkan menyampaikan informasi promo secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, perusahaan harus menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna serta tidak menggunakan ulasan palsu untuk meningkatkan citra perusahaan. Gojek juga perlu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh pelanggan dan menangani setiap keluhan secara profesional. Dengan menerapkan strategi yang berlandaskan etika, kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas, pelanggan dapat terus meningkat. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan survei. Berdasarkan hasil survei terdapat 37 responden dapat disimpulkan bahwa yang pertama mayoritas responden pernah menggunakan layanan Gojek. Yang kedua kemudahan penggunaan aplikasi menjadi salah satu keunggulan utama Gojek. Yang ketiga driver dinilai ramah dan memiliki kemampuan berkendara yang baik. Yang keempat pengguna merasa cukup puas terhadap layanan diberikan Gojek. Yang kelima kendala yang masih perlu diperhatikan adalah stabilitas aplikasi sehingga menjadi prioritas perbaikan. Yang selanjutnya yaitu tahap final. Yang pertama consideration, touch point, review pengguna, promo, informasi aplikasi, hambatan,